In sastra Indonesia, we don't say I miss you, but we say 50 kali aku melangkah, 500 kali wajahmu menghantui benakku, 100 kali aku menggali, 10.000 kali suaramu bergema dalam lorong tanah, dan 100.000 enggak. Kali ini kita enggak belajar teori sastra, tapi yang kita pelajari sekarang adalah sintaksis. Teman-teman, kalau kita bukan anak bahasa, mungkin saja kita akan bingung. Sintaksis itu apa? Morfologi itu apa? Mikirnya sintaksis itu matematika. Morfologi itu mikirnya ya morfologi tanaman. Jadi yang dikaji dalam sintaksis itu adalah penyusunan kalimat seperti prasa, klausa, dan kalimat itu sendiri. Sebagian orang mungkin akan berkata, kan kata juga menyusun kalimat gitu loh. Kenapa tidak dikaji? Nah, di sini yang mengkaji kata itu adalah morfologi. Karena kata yang dimaksud itu adalah bagaimana pembentukan kata, sedangkan kata dalam sintaksis itu ya bagaimana kata itu membentuk kalimat gitu. Karena kata bisa berdiri sendiri dari satu kalimat saja. Jadi gini, kalau kita belajar bahasa itu nggak bisa sebentar, karena banyak banget yang perlu kita dalami. Oleh karena itu, mari kita semangat untuk beberapa menit ke depan ya. Yang pertama, kita akan menyusun kata-kata ini menjadi kalimat. Coba nomor 1, ada kucing, bola, kecil, main, besar. Coba kalian susun ya teman-teman, menjadi apa ya? Mungkin menjadi kucing kecil main bola besar, atau kucing besar main bola kecil, yaitu itu bisa berterima ya. Kemudian nomor 2 ada makanan ini orang ayam itu, orang ini makan ayam itu. Mungkin bisa seperti itu, atau orang itu makan ayam. Kedua bentuk tersebut diterima untuk orang Indonesia. Alasannya kenapa bisa membentuk seperti itu? Karena dirasakannya enak. Ketika dirasakan enak, berarti itu sudah memenuhi sistem dalam bahasa Indonesia. Entah itu sistem secara gramatikal maupun secara makna gitu, secara leksikal. Kalau bola kecil main kucing besar, itu secara gramatikal benar, karena ada subjeknya, predikatnya, objeknya, susunannya benar, tetapi secara makna tidak bisa diterima gitu. Karena masa bola kecil main kucing besar gitu, kayak kan itu benda mati gitu. Atau yang nomor 2, ayam ini makan orang itu. Secara gramatikal kan sudah benar, tetapi secara makna itu keliru gitu. Atau juga yang mungkin agak bisa diterima, agak tidak bisa. Misalnya kucing besar kecil main bola, itu agak bisa diterima, tetapi masih agak gimana ya? Karena membutuhkan bantuan dan kucing besar dan kecil main bola. Tetapi ketika kata dan dihilangkan, itu masih diterima secara gramatikal, tetapi memang kurang sempurna dirasakannya, agak aneh gitu. Atau orang ini itu makan ayam, agak sedikit aneh gitu, karena orang ini itu tidak bisa gitu, karena ada 2 demonstrativa dalam satu bentuk. Seharusnya ini atau
orang itu, bukan orang ini itu. Ada double demonstrativa begitu. Jadi tidak terlalu berterima, tetapi secara umum runtutannya secara gramatikal benar. Nah, teman-teman, inilah sintaksis dalam berbahasa Indonesia secara tidak langsung. Kita belum belajar sintaksis, tetapi kita sudah punya kemampuan sintaksis dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika pola kata dalam pikiran kita misal, atau ketika kita melihat susunan kata yang tidak pas begitu, kita bisa mengatakan bahwa kalimatnya kok aneh, atau kalimatnya disusun kok gini gitu. Mengapa bisa begini? Kenapa dirasakannya kalimatnya tidak enak? Mungkin kita belum bisa menjelaskan di mana letak keanehannya. Minimal kita bisa merasakannya bahwa kalimat itu belum benar. Nah, yang ini dinamakan memiliki kemampuan sintaksis dalam bahasa Indonesia. Dan karena itu saatnya kita belajar lebih jauh. Mari kita memahami sintaksis. Jadi, apa sih sintaksis itu? Secara etimologi, sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu suntatein. Sun berarti dengan atau bersama. Tatein berarti menyusun atau menempatkan atau mengatur bersama atau tertata gitu. Sedangkan menurut Prof. Supardi juga ada bentuk suntasein. Suntatein atau suntasein sama-sama bermakna mengatur bersama secara tertata gitu. Yang diatur adalah susunan kata-kata dalam kalimat. Menurut Prof. Anton Mulyono, sintaksis adalah studi kaedah kombinasi kata. Jadi mudahnya kata yang dikombinasikan menjadi satuan yang lebih besar dan kompleks dari kata, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Jadi sintaksis dapat diartikan sebagai pertama, cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Kan cabang ilmu bahasa itu ada banyak ya. Nah, ini adalah salah satu cabangnya. Yang kedua, sintaksis membicarakan sebuah blok konstruksi atau asal muasal konstruksi atau kombinasi kata. Objek kajian berupa frasa, klausa, dan kalimat. Jadi jika digabung, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk muasal konstruksi atau kombinasi kata yang berupa frasa, klausa, atau kalimat gitu. Saya harap kita bisa memahaminya, bukan menghafalkannya ya. Struktur sintaksis ada 3. Pertama, fungsi. Fungsi itu jabatan, unsur dalam kalimat, misalnya subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Lalu kategori itu kelas kata yang mengisi fungsi, misalnya nomina, verba, pronomina, adjektiva. Ada juga peran. Peran itu kayak yang dijadiin unsur tersebut, misalnya pelaku, penderita, alat, tempat, sasarannya begitu. Bagian ini disebut struktur sintaksis. Agar lebih paham, teman-teman bisa pause videonya dulu. Lalu dengan penjelasan yang tadi muncullah pertanyaan, apakah struktur itu harus berurutan SPOK? Apakah kalau tidak ada objek maka tidak berterima? Atau kalau tidak ada keterangan apakah tidak bisa diterima begitu? Jawaban pertanyaan ini adalah tidak. Struktur SPOK memang pola dasar yang paling mudah dikenali
Tetapi tidak semua kalimat harus menggunakan objek atau keterangan. Misalnya, ibu memasak. Itu sudah kalimat lengkap meskipun tidak ada objek kalau keterangan. Begitu dengan unsur keterangan, bisa di awal kalimat, di tengah, atau di akhir, begitu teman-teman. Contoh, kemarin adik bermain bola di lapangan, gitu. Atau di lapangan adik bermain bola. Keduanya berterima. Pertanyaan kedua adalah, apakah setiap fungsi harus diisi kategori tertentu gitu? Jawabannya tidak juga. Ada kecenderungan memang bahwa objek biasanya nomina, tetapi ada kalanya verba juga bisa menjadi subjek. Kalau difungsikan sebagai nomina, contoh berlari itu sehat, misal berlari menjadi subjek karena difungsikan sebagai nomina. Predikat tidak harus verba, bisa juga adjektiva. Contoh, kalau kamu cantik sekali, misal aku bilang gitu. Jadi fungsi kategori peran itu fleksibel, tidak kaku, dan tidak selalu mengikuti pola yang sama. Lalu apa itu prasa? Prasa itu gabungan kata yang menyatu jadi satu makna utuh, tapi belum jadi kalimat. Prasa itu bukan kalimat karena tidak punya predikat atau tidak punya struktur lengkap gitulah. Prasa itu kayak satu paket kata yang berenang bareng menjelaskan satu hal yang sama. Jadi prasa itu sebenarnya kata-kata yang jalan bersama buat bikin arti tertentu. Kalau kita dengar contoh rumah besar, sangat cantik, di pasar, lagi tidur, itu semua prasa karena mereka punya arti tapi belum bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Prasa juga tidak bisa disebut hanya satu kata karena minimal dia terdiri dari kata yang punya hubungan makna tertentu. Prasa itu bukan klausa karena klausa sudah punya predikat. Prasa belum punya predikat, jadi tidak bisa mengabarkan sesuatu secara penuh. Ada jenis-jenis prasa. Yang pertama itu prasa ekosentrik. Prasa ekosentrik itu prasa yang maknanya tidak bisa diwakili oleh salah satu katanya saja. Artinya kalau kita ambil salah satu unsurnya, maka aslinya langsung hilang atau jadi aneh. Maksudnya artinya bakal aneh itu. Contohnya kayak di pasar, ke rumah, dari sekolah. Makna prasa itu muncul karena gabungan kedua unsur, bukan karena kata pertamanya atau kata keduanya saja. Prasa ini sering muncul dalam prasa preposisional karena fokusnya pada arah atau tempat, bukan pada satu kata inti. Yang kedua ada prasa endosentrik. Prasa endosentrik ini prasa yang punya kepala jelas begitu. Kepala prasa adalah kata utama yang menentukan makna dari keseluruhan prasa itu. Kalau kepalanya dihapus, barulah prasa kehilangan arti pentingnya. Contohnya kayak rumah besar, baju baru, kue coklat. Di prasa rumah besar, kata rumah adalah kepala dan besar cuma menjelaskan rumah tersebut. Prasa endosentrik intinya punya kata pusat yang maknanya masih bisa diwakili oleh kata pusat itu tadi. Yang ketiga itu adalah prasa koordinatif. Jadi prasa koordinatif itu prasa yang unsur-unsurnya setara, tidak ada yang jadi kepala, tidak ada yang bawah lebih banyak gitu. Dua-duanya memiliki kedudukan yang sama, maknanya juga sama pentingnya. Contohnya kayak suami istri, datang pergi, tua muda. Kalau salah satu unsurnya dihapus, prasa langsung tidak lengkap karena dua-duanya wajib ada bersama. Prasa ini biasanya menunjukkan pasangan, lawan, atau dua hal yang disebut berpasangan dalam budaya atau kebiasaan. Yang keempat ada prasa apositif gitu. Prasa apositif itu prasa yang dua unsurnya memiliki pada hal yang sama. Dua bagian dalam prasa itu sebenarnya membicarakan satu orang atau satu benda yang sama gitu.
Biasanya dipakai buat menjelaskan atau memberi identitas tambahan tentang seseorang atau sesuatu. Contohnya kayak Budi ketua kelas kami atau Ibu Rina guru matematika. Bagian pertama dan bagian kedua sama-sama menunjukkan pada satu orang yang sama. Cuma kata keduanya menjelaskan lebih detail. Lalu ada yang namanya perluasan frasa, teman-teman. Perluasan frasa itu proses buat bikin frasa lebih panjang, lebih jelas, atau lebih spesifik gitulah. Awalnya frasa bisa sederhana saja kayak rumah besar begitu doang. Kalau di perluasan jadi bisa rumah besar itu rumah sangat besar, rumah besar di kampung, rumah besar yang kemarin atau dan sebagainya begitu. Perluasan frasa membuat frasa punya makna lebih rinci biar orang tidak salah tangkap atau tidak bingung saat bicara. Perluasan bisa pakai kata keterangan, kata penentu, kata lain, atau kata sifat tambahan tergantung apa yang mau kita tonjolkan begitu. Lalu kita masuk ke alat sintaksis yang kedua. Ada klausa. Klausa itu gabungan kata yang sudah punya predikat, jadi lebih lengkap dibanding frasa tadi. Klausa itu sama seperti mini kalimat. Artinya, dia sudah bisa mengabarkan sesuatu walaupun belum selengkap kalimat utuh. Klausa punya unsur inti yang berupa predikat, bisa verba, adjektiva, atau nomina, tergantung jenisnya. Kalau frasa tidak bisa mengabarkan, klausa sudah bisa mengabarkan sesuatu karena ada predikatnya. Contohnya kayak, dia tidur, mereka datang, aku lapar, sudah selesai. Semuanya klausa karena sudah ada predikat yang menjelaskan apa yang terjadi begitu. Klausa itu bisa berdiri sendiri, bisa juga bergabung dengan klausa lain buat membentuk kalimat yang lebih panjang dan lebih lengkap. Ada beberapa jenis klausa, teman-teman. Aku jabarkan satu-satu dengan jelas biar kita bisa sama-sama mengerti ya. Yang pertama, klausa berdasarkan predikatnya. Ada klausa verbal. Klausa verbal itu klausa yang predikatnya berupa verba atau kata kerja. Contohnya, dia tidur nyenyak. Ibu memasak. Kita belajar. Predikat berupa kata kerja yang menunjukkan aksi atau kegiatan. Ada juga klausa nominal. Klausa nominal itu adalah klausa yang predikatnya adalah nomina atau kata benda. Contohnya ada dia guru SD. Rumah itu tempat kami. Predikatnya berupa nama benda atau jabatan yang menerangkan subjeknya gitu. Ada juga klausa adjektival. Klausa adjektival itu klausa yang predikatnya adalah adjektiva atau kata sifat. Contohnya, aku lelah sekali, dia cantik, atau hari panas. Predikatnya memberi ciri atau keadaan pada subjek. Begitu. Ada juga klausa adverbal. Klausa adverbal itu klausa yang predikatnya adalah adverbal atau kata keterangan. Contohnya, ia masih di sana, kami sudah tidak di situ. Predikatnya sifat keterangan seperti tempat, waktu, atau keadaan. Kalau klausa berdasarkan kelengkapannya ada klausa lengkap. Klausa lengkap itu klausa yang punya subjek dan predikat. Contohnya, ia datang tadi, belum belajar baik-baik, sudah lengkap jadi mini kalimat gitu loh. Ada juga klausa tidak lengkap. Klausa tidak lengkap itu klausa yang predikatnya ada tetapi subjeknya tidak disebut. Gitu. Contohnya, sedang berlari, telah tiba, sudah siap. Subjeknya biasanya diandalkan atau tidak disebut, tetapi tetap dimengerti dari situasinya. Situasi begitu. Ada juga klausa berdasarkan hubungan.
Ada klausa bebas. Klausa bebas itu klausa yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu bergabung pada klausa lain. Contohnya kayak aku lapar, dia marah, mereka pergi. Tuh. Ada klausa terikat. Klausa terikat itu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri karena bergantung pada klausa lain. Biasanya dia diawali kata penghubung seperti karena, jika, walaupun, ketika. Contoh, ketika aku lelah, ketika dia datang, walaupun hujan deras. Kalau berdiri sendiri, ada juga perluasan klausa, teman-teman. Perluasan klausa adalah penambahan unsur keterangan, objek, pelengkap, atau frasa untuk membuat klausa lebih rinci. Contohnya, ia tidur. Ia tidur nyenyak sekali tadi malam di kamarnya. Klausa tetap punya predikat, tetapi diperluaskan biar lebih jelas, lebih informatif, dan lebih lengkap. Lalu kita akan membahas kalimat, teman-teman. Apa sih kalimat itu? Kalimat itu adalah satuan bahasa yang paling lengkap karena punya gagasan yang utuh. Kalimat itu sudah punya subjek dan predikat, lalu bisa juga punya objek, pelengkap, atau keterangan tambahan. Kalimat itu bisa berdiri sendiri dan memberikan informasi. Informasinya itu yang jelas tanpa perlu bergantung pada bagian-bagian lain. Kalimat berbeda dari frasa karena frasa tidak punya predikat. Kalimat berbeda dengan klausa karena klausa kadang belum punya makna final gitu. Kalimat punya intonasi akhir yang menandai makna selesai, baik secara lisan maupun tertulis. Kalimat secara tertulis biasanya ditandai dengan huruf kapital. Huruf kapitalnya itu di awal dan tanda titik di akhir kalimat. Lalu ada ciri-ciri dari kalimat. Yang pertama, kalimat punya gagasan utuh yang dapat dipahami pembaca tanpa perlu mencari konteks tambahan lagi. Kalimat punya struktur lengkap, yakni minimal ada satu subjek dan predikat. Kalimat punya makna final yang tidak menanggung sehingga pembaca merasa penjelasan sudah selesai. Juga kalimat punya pola runtut yang mengikuti kaidah gramatikal bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Ada juga unsur dari kalimat. Kalimat biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, sama kata keterangan, meskipun tidak selalu semuanya hadir dalam satu kalimat gitu, tidak harus. Unsur wajib itu subjek dan predikat seperti yang tadi. Tanpa dua unsur itu, kalimat dianggap tidak lengkap. Objek biasanya mengikuti predikat, khususnya kalau predikatnya berupa kata kerja transitif, kata kerja transitif. Pelengkap muncul setelah predikat atau objek untuk melengkapi makna kalimat. Keterangan memberi informasi waktu, tempat, cara, alasan, tujuan, atau jumlah dalam sebuah kalimat. Ada juga jenis-jenis kalimat. Ada kalimat tanya, kalimat bertanya begitu. Kalimat berita itu kalimat yang memberikan informasi atau keterangan tentang sesuatu hal. Contohnya seperti ini. Dia sedang berjalan. Itu aku sedang memberikan informasi. Ada juga kalimat tanya. Kalimat tanya itu kalimat yang digunakan untuk meminta informasi dari orang lain. Contoh, kamu sedang apa? Gitu. Ada juga kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalimat yang isinya meminta tolong seseorang atau sesuatu, atau menginginkan sesuatu, misal tolong tutup pintunya. Ada juga kalimat seru. Kalimat seru itu kalimat yang mengekspresikan perasaan kuat, kagum, marah, takut, atau terharu. Contohnya seperti ini. Wah, indah sekali. Ada juga perbedaan kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap itu
kalimat yang punya subjek dan predikat sehingga maknanya utuh. Contoh, mereka datang tadi. Ada juga kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap itu kalimat yang tidak punya subjek atau predikat atau informasinya belum jelas. Contoh, sedang berjalan cepat. Tanpa subjek, pembaca tidak tahu siapa yang sedang berjalan. Ada juga kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang jelas, tepat, ringkas, dan tidak bertele-tele. Kalimat efektif mudah dipahami karena susunannya rapi dan hubungan antar katanya itu tertata. Intonasi itu juga sangat penting dalam kalimat. Kalimat lisan punya intonasi akhir yang membedakan jenis kalimatnya. Misalnya, turun untuk kalimat berita, turun untuk kalimat tanya. Dalam tulisan, intonasi diganti dengan tanda baca seperti titik, tanya, atau tanda seru di bagian akhir.